Nah, setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya kita masuk ke perhitungan routing sheet-nya. Nah, ini sebelum kalian menghitung routing sheet-nya, di sini kita harus memasukkan dulu kebutuhan bahan baku. Karena seperti yang kalian tahu bahwa ada beberapa bahan baku yang membutuhkan dua komponen, seperti contohnya duplek atas dan juga tali. Ini dalam proses pengerjaannya membutuhkan dua komponen. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat bahwa ada beberapa komponen yang dimasukkan ke dalam routing sheet. Contohnya di sini ada kertas Samson, lalu ada mika, semua komponen dimasukkan, duplek atas, tali, dan terakhir duplek bawah. Ada juga yang dinamai dengan proses operasi perakitan. Jadi kalau misalkan namanya di sini bahan baku, berarti itu proses operasi untuk komponen. Kalau misalkan perakitan, berarti ini proses operasi untuk goodie bag itu sendiri. Nah, jadi pada saat memasukkan jumlah barang yang diinginkan dan jumlah barang yang disiapkan, kita harus memperhatikan hal itu. Nah, contohnya di sini. Ini kertas Samson membutuhkan, kita di sini contohnya goodie bag infeksi, membutuhkan 33 bahan baku, maka kita yang pertama di sini masukkan jumlah barang yang diinginkan yaitu 33. Tapi kalau misalkan di sini contohnya tali membutuhkan 2, berarti kita masukkan 66 kayak gitu. Nah, untuk jumlah bahan yang disiapkan ini tergantung pada scrap dan juga jumlah barang yang diinginkan. Jadi kalian kalau mau memasukkan jumlah bahan yang disiapkan dan jumlah barang yang diinginkan, ini sama ya bahan aja ya. Nah, kalau misalkan kalian mau memasukkan keduanya, ini kalian harus memperhatikan dari kode yang ada di awal ini. Ini kan kertas Samson, berarti masuknya ke dalam komponen. Nah, kalau misalkan komponen-komponen itu dibuat berdasarkan jumlah bahan yang diinginkan yang ada di sini. Gitu contohnya. Contohnya kertas Samson. Kertas Samson membutuhkan bahan sebanyak 40. Kita tulis terlebih dahulu di operasi paling bawah. Nah, ini yang terakhir itu diperiksa di meja inspeksi dengan jumlah bahan yang diinginkan 40. Lalu setelah itu kita lihat di dalam PPO. Nah, ini PPO goodie bag inspeksi. Kita screen aja. Kita screen lalu kita masukkan di Excel-nya supaya kalian gak bolak-balik gitu ya. Nah, goodie bag bahan kertas Samson itu membutuhkan 40 bahan dengan scrap yang pertama itu diperiksa. Ini yang pertama itu diperiksa dengan scrap 0%. Kita tulis di sini 0%. Lalu jumlah bahan yang disiapkan rumusnya adalah sama dengan jumlah bahan yang diinginkan dibagi dalam kurung 1 dikurangi scrap. Nah, seperti itu. Lalu, untuk memasukkan jumlah bahan yang diinginkan, kita masukkan jumlah bahan yang disiapkan pada operasi sebelumnya. Sama dengan jumlah bahan yang disiapkan ini. Itu. Ini pemotongan scrapnya sebanyak 10%. Kita masukkan 10%, lalu kita hitung lagi jumlah bahan yang disiapkan itu. Jumlah bahan yang diinginkan dibagi dengan dalam kurung 1 dikurangi scrap. Enter. Nah, lalu setelah itu kita tinggal tarik aja supaya memudahkan. Nah, ininya masukkan dulu scrapnya. Nah, seperti itu. Jadi, perhitungannya itu dimulai dari bawah. Kenapa dimulai dari bawah? Karena kalau misalkan kita mulai dari atas, nanti itu bahannya akan kurang karena mengalami pemotongan. Jadi, scrap ini kayak bahan yang dibuang dari
bahan buangan dari proses tersebut. Kayak misalkan ini kan kata Samson itu kan dipotong. Nah, dipotong itu kan pasti ada sisa-sisa dari proses pemotongannya gitu. Jadi kita mulai dari bawah supaya hasil akhirnya itu saat sudah diukur, misalkan diukur ini untuk 44, nanti pas pemotongan itu hasilnya akan tetap sama seperti bahan yang diinginkan, yaitu sebanyak 40. Nah, jadi kalian juga harus melakukan perhitungan itu dimulai dari proses operasi yang terakhir, yaitu inspeksi 6 dan operasi 25. Ini kalian harus mulai di bawah sini ya. Tapi kalau misalkan untuk komponen ini kayak duplek bawah, lalu tali, mika, duplek atas, untuk 4 komponen itu selain kata Samson, kalian masukkan sesuai dengan bahan yang diinginkan untuk permintaan goodie bag inspeksi itu sendiri. Contohnya seperti ini ya. Kita mulai dari bawah. Misalkan di sini ini perkataannya. Kita masukkan keseluruhan permintaannya itu 33 untuk inspeksi. Oh ya, yang tadi salah, inspeksi 33. Lalu di sini kita masukkan scrapnya 0%. Lalu kita juga masukkan rumus dari bahan yang harus disiapkan, sama dengan bahan yang diinginkan dibagi dalam kurung 1 dikurangi dengan persen scrap. Nah, lalu yang ini kita masukkan dari sini, masukkan juga scrapnya, lalu kita tarik aja rumus yang ini ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan berdasarkan penjelasan yang pertama tadi, berarti kita masukkan di sini 33 karena yang terakhir ini bahan yang harus disiapkan itu 33. Tapi kita harus memperhatikan bahwa duplek bawah ini termasuk komponen yang harus disiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kebenaran kalau duplek bawah itu 1, jadi sama aja 33. Nah, di sini kayak ini kebutuhan bahan baku duplek bawah goodie bag inspeksi sama aja 33. Tapi kalau misalkan goodie bag tapi kalau misalkan bahan bakunya itu kebenaran duplek atas yang membutuhkan 2, berarti kita masukkan di sininya 66. Lalu kita masukkan persen scrapnya. Contohnya yang ini. Nah, ini contohnya, kalian sesuaikan aja sama OPC yang sudah dibagikan oleh Asdos. Nah, di sini duplek atas 2 kan. Nah, kebutuhannya misalkan 66, persen scrapnya pemeriksaan 0%. Kita masukkan rumusnya. Bahan yang diinginkan dibagi dengan 1 dikurangi scrap. Nah, mesin potong sama dengan bahan yang harus disiapkan pada operasi sebelumnya. Nah, itu. Lalu di sini kita masukkan scrapnya, duplek atas itu 2%. Sama dengan kita tarik aja yang ini ke atas. Tapi kalian harus tahu rumusnya gitu, jangan hanya taunya ditarik aja tanpa tahu rumusnya itu kayak gimana. Jadi tetap harus paham meskipun menggunakan Excel. Nah, selanjutnya kita juga tinggal tarik yang ini. Jadi ini tuh penjelasannya itu seperti ini. Kita kan membutuhkan duplek bawah sebanyak 66 dengan scrap 0%, berarti bahan yang harus disiapkan itu 66. Nah, karena pada mesin pemotongan itu memiliki scrap atau buangan, tadi sudah dijelasin. Jadi kita harus menambah bahan yang harus disiapkan gitu. Jadi supaya pas proses pemotongan bahannya tetap sesuai dengan bahan yang diinginkan. Nah, ini kan berbeda. Ini yang bawah 33, yang atas 67. Nah, ini karena duplek bawah itu masuknya ke komponen, harus disiapkan sesuai dengan jumlah komponen.
Nah, kalau misalkan kan tadi di sini sudah proses perakitan, lalu masuk ke proses pembuatan komponennya atau bahan bakunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perakitan lagi. Jadi, dimasukkannya itu di perakitan ini harus berdasarkan operasi sebelumnya, yaitu yang ini, yang operasi perakitan ini. Kenapa tidak yang ini? Karena ini kebutuhan komponen yang disesuaikan dengan bahan baku yang diinginkan atau bahan baku yang harus ada sesuai dengan jumlah komponen. Itu jadi kalau kalian masuk ke perakitan lagi, berarti ini hasilnya 33 tetap. Karena ini ngitung dari yang ini. Atau kita masukkan aja sama dengan yang ini. Lalu masukkan scrapnya. Terus kita hitung rumusnya, bahan yang diinginkan dibagi 1 dikurangi dengan scrap. Kayak gitu. Nah, yang ini berarti yang ini. Nah, kalau misalkan contohnya di sini scrapnya itu ada 10%. Ini contoh ya. Kalau kalian mengerjakan harus sesuai dengan PPO yang sudah dibagikan oleh Asdos. Ini misalkan 0. Nah, ini kita mengetahui bahwa jumlah bahan yang harus disiapkan itu 36,7. Nah, di sini kita masuk lagi ke proses komponen. Di sini tali contohnya, ini kan proses komponen. Ini harus dimasukkan sesuai dengan yang kebutuhan bahan baku yang ada di sini. Nah, setelah tali kita masuk lagi ke perakitan. Nah, nanti di perakitan ini kita masukkan jumlah bahan yang diinginkan itu sesuai dengan jumlah bahan yang disiapkan yang ini. Sama dengan yang ini. Masukkan misalkan scrapnya 0, terus seperti biasa kita hitung. Nah, seperti itu ya. Jadi saat proses pemasukan bahan-bahan yang jumlah bahan yang diinginkan dan jumlah bahan yang harus disiapkan, kalian harus teliti di dalam prosesnya gitu. Ini memang urutannya itu sesuai dengan operasi, tapi sesuai dengan OPC atau PPO, peta proses operasi. Tapi kita juga harus mempertimbangkan ini proses komponen yang harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku yang ada. Seperti itu ya. Nah, setelah menghitung jumlah bahan yang diinginkan dan jumlah bahan yang disiapkan, setelah itu kalian hitung efisiensi mesin. Nah, di sini kita menggunakan efisiensi mesin sebanyak 95%. Jadi, efisiensi mesin ini adalah faktor efisiensi kerja mesin yang disebabkan adanya persiapan mesin sebelum digunakan, atau misalkan waktu perbaikan, maupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya waktu tunggu, di mana harga umum yang diambil dalam hal ini berkisar antara 80% sampai 95%. Ini menurut Pari Pradharma. Jadi itu pengertian dari efisiensi 95%. Gitu. Jadi rumusnya itu sama dengan bahan yang disiapkan dibagi dengan 95%. Nah, seperti ini kita tarik aja ke bawah. Lalu nah, selanjutnya kita akan menghitung produk mesin per jam berdasarkan waktu operasi. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat dari PPO ini kan satuannya detik. Berarti kita harus menjadikannya satuannya itu menit. Sama dengan berarti 25 detik itu sama dengan berapa menit? 0,42 menit. Nah, selanjutnya di sini 35, berarti 35 dibagi 60, lalu 12 dibagi 60, lalu 15 dibagi 60. Nah, ini tuh berdasarkan dengan PPO. Ini kalian sesuaikan aja operasi 1, operasi 2, 3, inspeksi 1 itu disesuaikan. Nah, karena ini satuannya itu sudah menit, kita di sini tulis aja menit biar memudahkan. Berarti untuk produk mesin per jam ini dalam 1 jam kalian
bisa menghasilkan berapa produk gitu. Jadi rumusnya 60 menit dibagi dengan waktu operasi dalam menitnya. Kayak gitu, ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk jumlah mesin yang dibutuhkan, kalian tinggal membagi efisiensi dibagi dengan produk mesin per jamnya. Nah, jadi jumlah mesin yang dibutuhkan ini 0,32, ini 0,45, ini 0,16, 0,18. Nah, ini jumlah mesin keseluruhan yang dibutuhkan. Ini diisi kalau misalkan ada beberapa mesin yang sama. Kayak ini meja pabrikasi kan sama. Daripada kita misalkan membuat mesin yang baru atau membeli mesin yang baru, karena sama-sama prosesnya di meja pabrikasi, ya udah kita gabungkan aja. Jadi yang ini ditambah sama yang ini gitu. Terus yang ini tetap misalkan, nah kalau yang tetap, kalau nggak ada yang penggabungan, kita tulis aja sama dengan mesin teoritisnya. Nah, kalau untuk misalkan menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan aktual, ini kan tidak mungkin ada mesin yang 0,78, ada mesin yang 0,16, kan itu tidak mungkin. Jadi kita harus menarik ke atas, pembulatan ke atas untuk jumlah mesin yang dibutuhkannya. Rumusnya adalah round up dalam kurung yang ini jumlah mesin yang dibutuhkan titik koma 0. Nah, 1 kita tinggal tarik, lalu ininya hapus. Nah, seperti itu. Jadi pada kertas Samson untuk menghasilkan 44 jumlah bahan yang diinginkan, kita membutuhkan 1 mesin untuk melakukan pengukuran dan penandaan, lalu 1 mesin untuk melakukan pemotongan, dan 1 mesin untuk melakukan pemeriksaan. Kalian hitung, kalian selesaikan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan, dan yang paling utama, kalian kerjakan berdasarkan PPO. Di sini sudah ada keterangan-keterangannya, penggunaan alat atau mesinnya, juga waktu-waktunya, ada juga scrap-scrapnya. Kalian tinggal kerjakan sesuai dengan PPO yang ini. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk praktikum modul ini kalian kerjakan jumlah mesin yang dibutuhkan. Nah, ini kan kita baru menghitung infeksi. Kalian hitung juga transportasi, operasi, dan delay. Jadi nanti di sini keseluruhannya itu akan ada 5 sheet pengumpulan data dan 4 routing sheet untuk keseluruhan GoodGP. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian praktikum kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.